Dalam rangka pembangunan kota berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara, pemerintah Jepang akan melakukan survei ke lokasi pada akhir November tahun 2022. Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata MLIT Jepang Mizushima usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji pada Rabu, tanggal 16 November tahun 2022, di Bali. Menurut Mizushima, pemerintah Jepang memang memiliki ketertarikan yang besar terhadap proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Berdasarkan permohonan Menteri MLIT, Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengajukan surat kepada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga. Surat tersebut berisi permohonan untuk melakukan survei di IKN Nusantara pada akhir bulan November ini. Melalui survei ini, kami ingin bertukar pendapat secara aktif dengan Indonesia terkait pembangunan kota berkelanjutan di IKN, ujar Wakil Menteri Mizushima. Sementara itu, Menteri Basuki menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang yang sudah berpartisipasi membantu proyek IKN Nusantara. Terima kasih kepada pemerintah Jepang khususnya MLIT dan JICA yang telah membantu kami dengan mengirimkan beberapa tenaga ahli, terutama untuk supervisi pembangunan infrastruktur IKN yang sedang berlangsung, kata Menteri Basuki. Ia mengungkapkan Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September tahun 2022 lalu. Mulai dari pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development). Terkait dengan pertanyaan kemungkinan partisipasi investor, Menteri Basuki menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN, investor asing juga dapat terlibat. Misalnya investor asing turut dilibatkan dalam pembangunan rumah sakit, sekolah, pasar, dan infrastruktur lainnya. Diharapkan para pengusaha Jepang bisa ikut berinvestasi dalam pembangunan IKN, jelasnya. Sebelumnya, pemerintah sedang menggodok regulasi untuk pemberian insentif bagi investor yang menanamkan investasi di proyek Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono pada hari kedua gelaran pertemuan B20 di Bali Nusa Dua Convention Center, BNDCC, Senin, 14/11. Saya bisa memastikan bahwa insentif yang diberikan akan menjadi insentif terbaik di Indonesia, kata Bambang, hari ini, 14/11. Menurut rencana pemerintah, sebanyak 80% pembiayaan proyek IKN dari swasta yang memang akan berasal dari berbagai sumber. Sementara, anggaran negara hanya akan membiayai 20% dari kebutuhan pendanaan sisanya. Itulah sebabnya, pemerintah mengundang keterlibatan sektor swasta dalam proyek IKN, termasuk diantaranya melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Berdasarkan materi paparan yang disiarkan, setidaknya ada 6 jenis insentif yang disiapkan lewat draft regulasi yang tengah digodok. Keenam insentif tersebut meliputi Tax Holiday Investment, Special Treatment on Customs and Excise, Tax Holiday for Office Relocation, Special Tax Treatment for Financial Center, Super Tax Deduction for Selected Activities, dan Special Treatment for Value Added Tax. Bambang memastikan bahwa proyek IKN Nusantara bakal mengikuti prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG).